Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi itu siapa? Para ulama. Kenapa? Wa innal anbiya, karena para nabi itu lam yurathu dinaron, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman, dan tidak mewariskan dirham. Sehingga kita tidak bisa berebut warisan dirham, dinar. Ada lagi yang berebut warisan sendalnya Nabi. Ada lagi yang berebut warisan apa lagi? Selain sendalnya, kenapa? Jubahnya Nabi. Itu tidak ada. Dan kita tidak perlu berebut itu semua. Bisa jadi itu sumber dan informasinya tidak valid. Apakah itu benar-benar sendalnya Nabi atau jubahnya Nabi atau tidak. Sehingga tidak perlu kita ikut-ikutan berebut untuk menyentuh, untuk ngalap berkah kepada sendal atau rambut atau yang lain yang diumumkan sebagai peninggalan Nabi. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dapat mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diwariskan oleh Nabi itu adalah ilmu. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya Nabi itu hanya mewariskan ilmu. Jadi Nabi itu hanya mewariskan ilmu, bukan yang lain. Jadi Nabi hanya mewariskan ilmu, bukan yang lain. Maka warisan yang bisa kita ambil dari Nabi adalah ilmu, bukan yang lainnya. Sehingga kita bisa mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari fi'liyah Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, mempelajari kebiasaan Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Karena itulah warisan Nabi. Itu adalah warisan Nabi yang berupa ilmu. Jadi Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang sudah mengambil darinya, mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil ilmu, maka sungguh sudah mengambil warisan yang banyak. Jadi warisan dari Nabi itu warisan ilmu. Maka kita berusaha di dalam beramal soleh, di dalam beribadah, di dalam berakidah, itu untuk mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, sabda-sabdanya, melalui perangainya yang sudah dikisahkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang bisa kita ambil dan yang bisa kita amalkan. Wan nubuwah, dan kenabian itu tidak ditunjukkan dengan harta. Jadi kenabian tidak ditunjukkan dengan harta, tapi kenabian itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang bisa kita serap itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisan yang hakiki dari para nabi, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermanfaat adalah ilmu, dan yang mendapatkan warisan itu adalah al ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka Bapak-bapak dan Saudara, kita semua penting untuk senantiasa belajar ilmu agama untuk mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mendapatkan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang terpenting adalah ilmunya. Termasuk juga kita tidak perlu pula kemudian berpatokan kepada nasab, tapi yang kita jadikan patokan adalah apa? Ilmunya. Apakah muwafaqon bil kitab wa sunnah,
berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Jadi bukan nasabnya tapi apa? Ilmunya. Bukan jalur keturunannya tapi ilmunya. Dan keturunan tidak menjamin kesolihan. Bahkan kalau kita melihat ada di antara keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi, dan keturunan Nabi Ibrahim itu tidak semuanya soleh. Contohnya adalah Nabi itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, dan Nabi itu punya ayahnya namanya Abdullah, berarti ayahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan ayahnya punya saudaranya ada Abu Thalib. Abu Thalib Islam? Tidak. Saudaranya lagi yang masyhur, yang terkenal adalah Abu Lahab. Abu Lahab bahkan disebut sayasla naron dzata lahab, kelak akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Padahal Abu Lahab keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Tetapi Allah firmankan untuk Abu Lahab, kelak akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Keturunan tidak menjamin. Andaikan keturunan itu menjamin, niscaya di dunia ini semua orang soleh. Kenapa? Karena semua keturunan Nabi Adam alaihis salam. Setelah masanya Nabi Adam ada generasi berikutnya, ada Nabi Nuh. Semua keturunan Nabi Nuh. Maka kita ini termasuk keturunan Nabi juga. Minimal Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihis salam. Baik. Tetapi karakternya juga berbeda-beda. Jadi intinya ilmunya, bukan nasabnya. Maka kalau ada orang yang mengaku punya nasab kepada Nabi tapi tidak berilmu, justru menceritakan dongeng-dongeng khurafat, jangan dengarkan. Kenapa? Merusak akidah, merusak keyakinan. Tetapi kalau kemudian menyampaikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka silahkan untuk bisa diambil ilmunya. Tetapi kalau menyampaikan sesuatu yang di situ sumbernya adalah dongeng-dongeng khurafat, dongeng-dongeng takhayul, maka tidak bisa diambil ilmunya. Artinya tidak ada warisan dari Nabi. Kenapa? Karena tidak bisa diambil ilmunya. Karena warisan dari Nabi itu jelas ilmu wahyu dari Allah yang berupa hadis-hadis beliau. Dan Nabi sendiri menyebutkan, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang dilambatkan amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Artinya bahwa iman, amal soleh itu tidak bisa diwariskan. Iman, amal soleh itu tidak bisa diwariskan dari seorang ayah yang bertakwa, dari seorang ayah yang soleh. Demikian pula ada satu kata bijak menyebutkan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Apa tadi? Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Jadi ukurannya adalah adab. Al-Quran sendiri sudah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa kepada Allah itu landasannya ilmu, bukan khurafat, bukan takhayul. Landasannya apa? Ilmu. Dan kita dulu sering diminta sama guru kita untuk menghafalkan hadis Nabi, bahwa peninggalan Nabi ilmu itu berupa Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadisnya masyhur. Kalau kita sekolah di sekolah Muhammadiyah, hafal hadis ini. Taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima
lang tadillu abada.